Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikoyatun Hafizah dengan NIM 22232100030, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Soal yang pertama, apa itu perencanaan pembelajaran? Oke, baiklah. Perencanaan pembelajaran ialah dokumen yang disusun dan tersusun secara sistematis guna untuk mengembangkan dan juga untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Yang mana tujuannya ialah untuk yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar di kelas. Contohnya yaitu seperti adanya modul ajar, ada pula RPP, silabus, prota, prosem. Soal yang kedua, bagaimana analisis kompetensi dasar pada Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis? Oke, sebenarnya dalam kompetensi dasar pada KMA Nomor 347 Tahun 2022 itu pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis masih sama dengan yang sebelumnya, di mana pada kompetensi dasar, kemampuan itu dilihat dari konteks muatan pembelajaran, kemudian ada juga pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kemudian, pada kompetensi tingkat tinggi, dilihat dari kemampuan siswa untuk bisa menganalisis serta kemampuannya untuk berpikir dengan ranah kognitif, ranah afektif, dan juga pada ranah psikomotorik. Nah, dalam ranah afektif ini meliputi adanya sikap, nilai, perasaan siswa, serta juga penerimaan siswa terhadap pembelajaran. Contohnya seperti siswa mampu untuk menjelaskan, mampu untuk menganalisis, kemudian siswa juga mengerti serta dapat menerapkan apa yang telah dia dapatkan dalam pembelajaran untuk kehidupannya di sehari-harinya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya ialah bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis yang ada di madrasah. Oke, problematika pembelajaran Al-Quran Hadis yang sering kita jumpai di sekolah diantaranya ada beberapa ya. Diantaranya ialah yang pertama, guru itu masih belum memahami kurikulum yang ada, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu menjadi kurang efektif dan juga belum tercapai secara sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu adanya metode pembelajaran yang digunakan itu masih cenderung monoton dan kurang bervariasi. Contohnya seperti pembelajaran yang dilakukan itu biasanya hanya menggunakan metode ceramah dan juga metode diskusi. Nah, dari situ siswa pastinya akan bosan karena metode yang digunakan guru hanya itu-itu saja. Yang selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, seperti kekurangan layar proyektor atau infocus yang berguna untuk menunjang semangat siswa dalam belajar. Dimana dengan adanya infocus atau layar proyektor ini pasti pembelajaran itu akan semakin menyenangkan dan juga membuat siswa itu semakin semangat dalam belajar. Baiklah, demikian ulasan jawaban dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.